Suatu siang terlihat seorang psikolog hebat dan terkenal bernama Giulio sedang buru-buru jalan ke kantornya di lantai 21. Ketika sampai kantor, tiba-tiba Giulio keluar jendela mau lompat mengakhiri hidupnya. Melihat itu, asisten pribadi panik. Tak lama kemudian polisi datang. Agar tak berbuat nekat, polisi minta bantuan psikolog lain untuk membujuk Giulio. Tapi si psikolog nyerah. Nggak mungkin psikolog amatir kayak dia bisa membujuk Giulio, sang psikolog terkenal. Beda level, nanti malah dia yang kepengaruh terus ikut lompat. Polisi pun istighfar. Dari bawah, seorang gelandangan yang melihat Giulio merasa kasihan. Ia nyelonong masuk ke dalam gedung, naik ke lantai atas lalu duduk di sebelah Giulio. Giulio kaget, "Lu siapa?" Dia coba ngusir tapi si gelandangan gak mau pergi. Katanya dia masih mau nongkrong di sini. Kalau mau lompat-lompat aja. Gara-gara ucapan itu, Giulio jadi ragu. Di bawah terlihat ada banyak orang dan wartawan berkumpul. Si gelandangan bilang kalau dari awal udah niat lompat harusnya yakin, ngapain ragu? Ayo lompat. Giulio emosi. Tahu apa tentang hidupnya, tentang rasa sakitnya. Dia hanya ingin mati. Si gelandangan lalu mendekat dan berkata, "Orang-orang yang berbuat nekat sepertimu sebenarnya tak ingin mati, namun hanya ingin lari dari masalah yang mereka buat sendiri." Seketika Giulio terdiam, ia tertampar. Setelah merenung, akhirnya dia sadar dan gak jadi lompat. Saat turun, semua orang menyambut mereka berdua. Siapa sangka seorang gelandangan bisa menang adu psikologi melawan psikolog terkenal. Saat wartawan berkumpul, si gelandangan terlihat panik seperti tak ingin identitasnya dikenali orang lain. Ia bergegas pergi. Giulio yang masih mau ngobrol pun mengikuti. Malamnya di tempat para gelandangan, Giulio bertanya apa dia boleh tinggal di sini juga. Dia mau belajar lebih banyak tentang kehidupan. Si gelandangan mengizinkan. Paginya, si gelandangan mengajak Giulio dan temannya yang bernama Barto pergi ke gereja nyari sarapan. Waktu masuk gereja, ternyata di sana sedang ada upacara pemakaman. Melihat ekspresi semua orang berduka, si gelandangan berkata, "Kenapa sedih? Kenapa kalian cuma fokus pas almarhum mati aja? Padahal kalau fokus pas almarhum masih hidup, pasti banyak kenangan indah." Mendengar itu, istri dan anak almarhum menceritakan kisah-kisah indah mereka. Suasana yang tadinya berduka, perlahan-lahan mulai bahagia. Giulio kagum. Sebelum pergi, si gelandangan menatap wajah jenazah sambil tersenyum seakan mereka berdua dulu adalah sahabat dekat. Di jalan, Giulio bertanya siapa gelandangan sebenarnya. Sebagai seorang psikolog, dia bisa menilai kalau pria di hadapannya ini bukan orang sembarangan. Dengan santai, si gelandangan menjawab, "Daripada sibuk mengenal orang lain, lebih baik kenali dirimu sendiri." Giulio bingung, apa maksud kalimat itu? Di tengah jalan, mereka melihat ada bocah lagi dikejar-kejar polisi. Di bangunan kosong, si gelandangan berhasil nangkep tuh bocah. Tak lama kemudian, polisi, Giulio, Barto, dan seorang nenek datang. Ternyata bocah itu mencuri tas si nenek. Polisi lalu menyuruh menyerahkan bocahnya. Si gelandangan yang kasihan memohon pada nenek, "Tolong lepaskan bocah ini, dia cuma bocah miskin kelaparan." Nenek pun luluh dan memaafkan, bahkan malah ngasih duit. Setelah polisi dan nenek pergi, sebagai ucapan terima kasih, si bocah mentraktir mereka makan pakai uang pemberian tadi. Namanya Dimas. Dia terpaksa mencuri karena hidup sebatang kara. Si gelandangan yang kasihan mengajak Dimas ikut jalan bareng mereka bertiga. Siangnya di tengah jalan, tiba-tiba ada mobil mengejar sengaja mau nabrak. Beruntung mereka berhasil kabur. Si gelandangan bilang sebenarnya mobil itu ngejar dia, tapi dia nggak bisa cerita sekarang. Setelah tenang, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Sesampainya di panti jompo, si gelandangan berkata pada semua orang kalau teman-temannya mau nyanyi. Giulio yang gak bisa nyanyi bingung. Karena terus dipaksa, akhirnya dia mau. Saat teman-temannya tampil menghibur para orang tua, si gelandangan ke balkon menemui seorang wanita pengidap Alzheimer yang sedang duduk sendirian di kursi roda. Meski wanita itu cuma diam, si gelandangan terus bercerita tentang kisahnya hari ini, seakan dulu mereka berdua teman dekat. Selesai cerita, pas balik ke dalam, ada kakek-kakek gantiin nyanyi gara-gara suara Giulio jelek. Giulio lalu berterima kasih. Berkat si gelandangan, dia jadi bisa akrab sama orang-orang di sini. Si gelandangan tersenyum sambil bilang, "Hal yang paling menyedihkan di dunia ini bukanlah kematian, namun diabaikan." Kalau tadi nggak nyanyi, Giulio pasti akan sedih diabaikan di sini.
Malamnya mereka berempat menikmati pemandangan kota. Si gelandangan bertanya, apa alasan Julio kemarin mau lompat dari gedung? Bukankah punya keluarga? Dengan mata berkaca-kaca, Julio cerita, dia bukan ayah yang baik. Bertahun-tahun sukses membangun karir, di kantor penuh kebanggaan, namun di rumah penuh kegagalan. Ia gagal jadi ayah. Caranya mendidik terlalu keras. Di matanya, putranya selalu salah. Sebanyak apapun prestasi putranya, Julio terus menganggap kurang. Dia terlalu sombong untuk sekali aja memuji. Hingga akhirnya putranya depresi parah. Di luar, dia berhasil menyembuhkan banyak orang. Tapi ternyata dalam rumah, putranya sendiri malah dia sakiti. Mendengar kisah itu, si gelandangan mengerti. Beberapa hari kemudian, di kantor media besar, para petinggi rapat membahas tentang seorang gelandangan viral. Gelandangan itu sering datang diundang untuk mengisi acara seminar motivasi ke tempat-tempat orang kaya, lalu memberi nasihat hidup luar biasa. Kalimat yang keluar dari mulutnya menancap di hati dan menyadarkan banyak orang. Saking viralnya, dia sampai dijuluki Dream Seller atau Sang Inspirator. Orang-orang di sosial media banyak yang jadi followersnya. Bila diundang ke TV, pasti rating acara langsung naik drastis. Sepanjang rapat, pimpinan yang bernama Roger terlihat gelisah. Suatu malam, si gelandangan mengadakan seminar di kuburan yang dihadiri para pebisnis kaya. Semua bingung kenapa kuburan. Si gelandangan menjelaskan, dia tahu orang-orang seperti kalian pasti ingin nasihat agar semangat menjalani hidup dan semangat mencari uang agar jadi sultan kaya raya. Sayangnya dia tak akan pernah menasihati itu. Justru dia bertanya, sebenarnya apa yang sedang kalian kejar? Kenapa kalian terus menganggap kalau pekerjaan adalah segalanya sampai melupakan hal yang benar-benar segalanya? Hal paling berharga yang tak akan pernah bisa dibeli dengan apapun, yaitu waktu bersama orang yang kalian cintai. Mendengar kalimat itu, semua terdiam merenung. Selesai acara, saat orang-orang bubar, si gelandangan menghampiri satu makam. Makam yang di batu nisannya tertulis nama Melon. Di jalan, ketika si gelandangan, Julio, Barto, dan Dimas mau pulang, mendadak ada mobil menembaki mereka lalu kabur. Dimas tertembak dan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Di sana, si gelandangan memberitahu kalau kondisi Dimas kritis. Dia minta Julio pulanglah, jangan ikut-ikut lagi. Jika tetap berada di dekatnya, mungkin nasib Julio akan sama seperti Dimas. Pelajaran hidup dariku sudah selesai, sekarang kembalilah ke keluargamu. Malam itu juga, setelah lama tidur di luar, Julio akhirnya pulang ke rumah. Tapi pas baru masuk, istrinya langsung ngusir. Istrinya cerita, waktu mendengar kabar ayahnya mau lompat dari gedung, putra mereka makin depresi dan kabur dari rumah, sampai sekarang belum pulang. Julio pun semakin merasa bersalah. Karena tak punya tujuan, dia balik ke tempat para gelandangan. Pas lagi enak tidur, ada cewek bangunin Julio. Cewek itu adalah staf TV. Dia mau minta tolong Julio beritahu si gelandangan kalau ada undangan acara TV untuk memberikan motivasi. Siangnya, Julio menemui si gelandangan dan menyampaikan undangan cewek tadi. Si gelandangan langsung nolak. Julio terus membujuk, sekali ini aja tolong kabulkan permintaannya. Jika nasihat disiarkan di TV, maka akan ada banyak orang dapat pencerahan. Dia ingin orang-orang bisa menemukan tujuan hidup juga sama sepertinya. Meski masih dilema, si gelandangan memutuskan setuju. Keesokan harinya, mereka berdua ke kantor TV. Saat bertemu Roger, si gelandangan menyapa akrab seolah sudah kenal lama. Tak lama kemudian, acara TV dimulai. Namun setelah pembawa acara memperkenalkan sang bintang tamu dari ruang operator, mendadak Roger memutar video-video rekaman sisi gelap si gelandangan sambil tersenyum licik. Beberapa tahun lalu, si gelandangan pernah masuk rumah sakit jiwa, bahkan didiagnosa mengidap penyakit skizofrenia. Itu berarti semua ucapannya ke masyarakat selama ini cuma omong kosong, hasil halusinasi. Dari kejauhan, Julio kaget. Ia tak menyangka guru kehidupan yang dia hormati adalah orang gila. Pembawa acara terus memojokkan dengan kalimat-kalimat merendahkan. Si gelandangan hanya terdiam mematung. Di tengah keheningan, ada satu penonton memintanya jangan pergi. Dia masih percaya. Di momen itu, si gelandangan akhirnya mulai bercerita. Cerita tentang kisah hidupnya yang sesungguhnya. Perkenalkan, nama aslinya adalah Melon.
Pria terkenal yang selama ini kalian kira sudah meninggal, dia masih hidup. Seorang pengusaha super kaya, sultan kaya raya yang namanya masuk di majalah Forbes, orang terkaya nomor 3 di dunia. Punya bisnis raksasa, 200 perusahaan besar. Salah satunya perusahaan stasiun TV ini. Dulu seluruh hingar-bingar sorotan lampu kota tertuju padanya. Hingga suatu hari asistennya melapor kalau perusahaan sedang mengalami masalah internal. Demi menyelamatkan keuangan perusahaan, penasehat kepercayaannya yang bernama Roger menyarankan untuk melakukan PHK besar-besaran. Tanpa curiga sedikit pun, Melon menurut. Sebelum tanda tangan, sahabat dekat sekaligus rekan kerjanya mengingatkan kalau PHK besar-besaran tak hanya memutus penghasilan karyawan, tapi juga akan menyengsarakan ribuan keluarga. Melon tak peduli. Karena tersinggung keputusannya dilawan, dia tega memecat sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata ucapan sang sahabat benar. Masalah justru semakin rumit. Roger yang sangat dia percayai ketahuan berkhianat. Dia korupsi dan bersekongkol dengan para petinggi untuk menyingkirkannya. Melon pun menyuruh asisten menyiapkan pengacara untuk melawan balik. Hari itu, di sisi lain, putrinya sedang tampil di acara pentas sekolah. Putri dan istrinya sedih, padahal Melon sudah janji mau datang. Tak hanya acara pentas sekolah, banyak momen-momen keluarga lain yang selalu dia lewatkan karena sibuk kerja. Sore harinya, selesai pentas sekolah, sebagai permintaan maaf, Melon mengajak istri dan putrinya jalan-jalan naik pesawat jet pribadi yang disediakan kantor. Tapi waktu mau berangkat, telepon berdering. Lagi-lagi ada urusan pekerjaan. Melon menyuruh berangkatlah tanpa dia. Dengan kecewa, anak istrinya terpaksa cuma pergi berdua. Namun ketika lepas landas, tiba-tiba pesawat jet meledak. Bom yang dipasang untuk menyingkirkan Melon justru merenggut 2 nyawa orang yang paling dia sayangi di dunia ini. Melon begitu syok. Di tengah puing-puing pesawat, dia menangis sejadi-jadinya. Ia rela menukar seluruh kesuksesannya asalkan 2 malaikatnya bisa hidup kembali. Sayangnya, penyesalan itu sia-sia. Semua sudah terlambat. Semenjak kejadian itu, hidup Melon hancur. Walaupun masih hidup, tapi karena depresi, Roger memasukkan Melon ke rumah sakit jiwa. Menyatakan ke publik kalau Melon telah meninggal, menggantikan posisi di perusahaan, dan merampas seluruh harta kekayaannya. Sekretaris yang sudah lama mengabdi juga disingkirkan dan sekarang tinggal di panti jompo. Sedangkan sahabat dekatnya kemarin baru aja meninggal. Bertahun-tahun Melon berusaha sembuh agar bisa kembali merebut miliknya, tapi dia sadar kembali pun tak mengubah apa-apa. Harta berlimpah itu tak akan bisa mengembalikan keluarganya. Kini yang dia inginkan hanyalah ketenangan. Ia sudah tak peduli lagi pada semua hartanya. Ia memilih jadi gelandangan dan mulai membagikan pengalaman hidupnya pada masyarakat agar tak mengalami penyesalan sepertinya. Silahkan tertawakan, silahkan anggap cuma karangan halusinasi. Tapi itulah kisah hidupku. Mendengar cerita sang gelandangan, para penonton terharu dan bertepuk tangan meriah. Semua mulai merenungkan arti hidup mereka. Selesai acara, Julio berterima kasih atas segala pelajaran yang telah si gelandangan berikan. Sekarang dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sebagai ayah. Ia tak sabar ingin bertemu putranya dan minta maaf. Namun di jalan pulang, Julio melihat berita TV. Ada seorang pemuda mau lompat dari gedung kantor tempat Julio kerja. Julio buru-buru ke sana. Ketika sampai, ternyata itu putranya. Dia meniru persis seperti yang dilakukan sang ayah sebelumnya. Julio pun menghampiri lalu berusaha membujuk, tapi putranya tak mau. Berbeda dengan Julio yang kemarin masih ragu, putranya terlihat benar-benar sudah siap. Di momen itu, akhirnya Julio mengucapkan kata yang selama ini selalu diharapkan putranya. Kata maaf. Maaf atas segala kesalahan yang pernah ayah perbuat. Tolong beri ayah kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi jika anaknya tetap mau lompat, maka ayah juga akan ikut lompat bersama-sama. Mendengar kalimat itu, tangis putranya pecah. Ia langsung memeluk erat sang ayah. Dari bawah gedung, melihat kebahagiaan mereka, si gelandangan ikut bahagia. Film berakhir.